Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Teman-teman, kali ini tim Jurnalaska kedatangan tamu yang benar-benar istimewa nih. Nah, tamunya itu ada dari juara 2 Duta Genre Kabupaten Batang. Nah, teman-teman bisa langsung perkenalan sama kakak-kakaknya nih. Silakan Kak, dari Kak Dede dulu mungkin. Baik, terima kasih Arsyad. Baik, perkenalkan nama saya Dede Septian Ramadan. Saya biasa disapa Dede dan alhamdulillah saya adalah juara 2 Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2023. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ayu Arina Lestari, kerap dipanggil dengan Ayu Arina. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi juara 2 Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2023. Wah, keren banget sih teman-teman. Nah, Kak Ayu nih, boleh jelasin nggak sih sama Kak Dede apa itu genre, Kak? Genre itu apa sih sebenarnya? Dari Kak Dede dulu bisa. Oke, baik. Baik, dari Dede dulu ya. Baik, jadi genre ini adalah sebuah singkatan dari generasi berencana, yang dimana genre ini memusatkan pada remaja, yang dimana membuat remaja ini terhindar dari hal-hal yang buruk seperti dengan program-program yang menarik. Nah, jadi di genre ini terdapat 8 substansi yang bisa menghindarkan remaja dari yang namanya kenakalan remaja nih. Contohnya ada program yang namanya PUP. PUP itu adalah pendewasaan usia perkawinan, yang dimana isinya itu adalah tentang minimal usia menikah, yang dimana 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Betul sekali. Kalau dari Kak Ayu gimana? Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama dengan Kak Dede ya. Genre merupakan sebuah forum yang dimana kita memiliki tujuan untuk mengedukasi para remaja maupun orang dewasa dan juga anak-anak tentang kenakalan di usia remaja, Kak, seperti narkoba, terus mungkin stunting, anemia, seperti itu, yang pastinya untuk agar remaja itu di masa depan memiliki tujuan dan kehidupan yang sejahtera. Seperti itu. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, jadi di genre itu ada yang namanya salam genre nih. Udah pernah dengar belum? Salam genre apa sih? Gimana sih, Jadi Kak? salam genre itu seperti ini teman-teman. Salam genre. Salam remaja genre. sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Ya, seperti itu, Kak. Jadi misalkan kami dari Duta Genre mengadakan sebuah sosialisasi, itu biasanya kita mulai dengan salam genre seperti itu. Karena itu merupakan simbolis dari kita ya, Kak. Simbolis. Iya. Dan salam genre ini juga memiliki sebuah makna ya, Kak. Makna apa tuh maknanya tuh? Menarik. Yang dimana salam genre itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu melambangkan adanya zero tolerance kepada triad KRR, yaitu ada nafsa, lalu ada pernikahan dini, dan pergaulan bebas. Seperti itu. Kalau sekarang Kak Ayu dan Kak Dede itu kan jadi Duta Genre Kabupaten ya, Kak. Kalau Duta Genre sendiri apa sih, Kak, itu, Kak? Duta Genre itu? Iya, kalau Duta Genre sendiri yang dimana kita memiliki tugas untuk memotivasi dan mengedukasi para remaja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang. Tentunya kita biasanya ditugaskan untuk mensosialisasikan, bisa di kecamatan, di sekolah, tentang materi substansi dari genre. Jadi kita memiliki 8 substansi yang akan disosialisasikan seperti itu. Berarti Kak bisa dibilang kalau Duta Genre itu penyuluh bagi para remaja-remaja seperti itu ya, Kak? Benar. Oke. Kalau jadi Duta Genre sendiri itu kira-kira gimana sih, Kak? Ya, dari mungkin saya ada dulu tahapannya ya. mungkin ya, dari Kak Ayu. Kalau aku dulu awalnya aku alhamdulillah ditunjuk dan sebelumnya nggak ditunjuk sih, tapi aku mengikuti pemilihan Duta Genre di sekolah di SMA Negeri 2 Batang. Oke, alhamdulillah ya, saya terpilih menjadi Duta Genre SMA Negeri 2 Batang tahun 2022 dan sebelumnya saya izin bercerita ya, kalau mungkin aku sharing-sharing. Jadi dulu waktu tahun 2022 saya sempat mengikuti Pildugen tahun 2022. Tapi pada saat itu mungkin belum rezeki saya ya, Kak ya. Saya gugur di tahap pertama ya. Jadi belum sampai di seleksi tahap 15 besar, tapi saya sudah gugur, dan dari situ tapi tidak membuat saya untuk putus asa. Tetap semangat. Karena di SMA juga saya sering melakukan sosialisasi, maka dari itu saya ingin melanjutkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi dan saya mengikuti pemilihan Duta Genre tahun 2023 ya.
yang dimana terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penyuluhan melewat Zoom. Yang kedua, alhamdulillah lolos di 15 besar dan di 15 besar itu terdapat wawancara, minat bakat sama penyuluhan, dan setelah itu lanjut ke babak grand final, yang dimana grand final ini terdapat 10 pasang ya, 10 besar. Nanti di-sharing jadi 5 besar, 3 besar, lalu juara 1, 2, 3 seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri, nah jadi kalau di SMA Negeri 2 Batang itu ada yang namanya Duta Genre SMA Negeri 2 Batang. Dan alhamdulillah aku mengikuti seleksi dari Duta Genre SMA Negeri 2 Batang. Dan alhamdulillah juga aku menjadi juara dari Duta Genre SMA Negeri 2 Batang. Lalu kemudian aku disarankan oleh Pak Hayin, lalu kemudian dari tim Big Air dan teman-teman semuanya, dari guru-guru juga, untuk mengikuti yang namanya Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2023. Dan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu tadi bahwasanya ada tahap seleksi, yaitu ada seleksi tahap 1 yaitu penyuluhan secara online lewat Zoom. Lalu kemudian setelah melewati itu, lalu kita dinobatkan sebagai 30 besar ya Kak, 30 besar, lalu kemudian melewati seleksi tahap 2 yang dimana itu ada wawancara, lalu kemudian ada seleksi dan tes tertulis juga, dan kemudian kita alhamdulillah lolos ke grand final yaitu 10 besar dan disaring ke 5 besar, dan alhamdulillah kita menjadi juara 2. Sebenarnya kita nggak nyangka sih Kak Arsyad. Aku nggak nyangka ternyata pasangan aku Dede. Keren banget ya. Iya, karena kita dari persiapan, dari latihan, kita kan berempat ya bareng sama Kak Ica, Kak Dava juga, kita sering bareng, dan ternyata pada saat pengumuman juara 2 dan juara 1 itu ternyata aku pasangannya si Dede. Gak nyangka banget. Iya, tapi bersyukur juga sih karena kan aku udah kenal, udah tahu si Dede gimana. Jadi kalau misalkan kita penyuluhan bareng itu enak konfirmasinya. Wah, keren banget gak sih teman-teman, dari Kak Ayu sama Kak Dede ini. Terus Kak Ayu sama Kak Dede itu ada motivasi nggak sih dari dalam diri Kak Ayu dan Kak Dede untuk jadi duta genre? Iya, kalau mungkin dari Kak Dede. Oke, jadi teman-teman, dulu itu aku pernah membaca nih sebuah kutipan atau kutipan dari buku tentang remaja gitu. Jadi kutipannya itu adalah teenager is the best part of life and the worst part of life. Itu benar-benar kayak memotivasi aku banget buat tahu akan remaja. Itu benar-benar kayak aku tuh jadi suka banget sama yang namanya remaja. Kan yang bisa dibilang kan remaja itu kan fase dari anak kecil lalu kemudian tumbuh menjadi orang yang dewasa. Yang benar-benar itu harus diperhatikan banget. Buat para remaja ini, perilakunya, masa-masanya. Kemudian juga setelah itu aku menemukan sebuah forum yang namanya itu adalah forum genre, yang benar-benar memotivasi aku banget untuk masuk ke dalam forum genre ini supaya aku bisa turun langsung untuk memotivasi para remaja itu bagaimana sih cara memanfaatkan masa-masa remaja mereka agar bisa berdampak baik juga bagi masa depan mereka, seperti itu. Wah, keren. Berawal dari kutipan ya Kak, jadi ya. Benar banget. Kalau Kak Ayu gimana? Kalau motivasi dari diri aku sendiri tentunya dari saya sendiri ya Kak, karena menjadi duta genre merupakan keinginan dari saya sendiri, nggak ada paksaan dari siapapun. Terus juga dukungan dari orang tua saya, dari bapak ibu guru, dari teman-teman saya, teman-teman dari Big Air, dari OSIS, kelas, semuanya. Selain itu saya juga termotivasi karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, karena menjadi duta genre itu tidak semua orang bisa mendapatkan posisi yang saya miliki gitu. Selain itu saya juga ingin sekali mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada remaja-remaja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang, karena sekarang itu rentan banyak terjadinya kenakalan remaja. Seperti di media sosial itu kan banyak sekali, dan saya ingin mengedukasi mereka dengan cara kita membuat konten edukasi. Mungkin kan mereka bisa termotivasi dengan konten-konten yang kita bikin, dan tentunya itu dapat menjadikan generasi yang sejahtera seperti itu. Wah, luar biasa nih dari Kak Ayu sama Kak Dede. Kalau aktivitasnya setelah menjadi duta genre itu ngapain aja sih Kak Ayu, Kak Dede? Oke, aktivitas menjadi seorang duta genre tentunya seperti apa yang sudah kita ketahui secara umum tugas kita itu adalah mensosialisasikan Kak.
Jadi kita menunggu informasi dari BKKBN atau DP3AP2KB untuk apabila ada informasi untuk mensosialisasikan. Itu biasanya nanti kita dikabarkan lewat WhatsApp ya Kak. Jadi kita memiliki grup WhatsApp seperti itu. Dan juga selain melakukan sosialisasi yang sudah menjadi tugas utama ya Kak sebagai duta genre, pastinya juga kita juga harus menjadi role model nih bagi remaja-remaja di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang ini. Betul. Supaya mereka itu bisa termotivasi, wah daripada aku di rumah nganggur, terus memanfaatkan waktuku dengan hal-hal negatif, mending aku ikut jadi duta genre aja nih, kayaknya juga seru banget. Iya, selain itu juga kemarin kita baru saja mengadakan perkumpulan duta genre Kabupaten Batang nih, di mana di situ kita membahas program kerja kita selama 1 tahun Kak. Ya, jadi selama 1 tahun per bulannya itu kita memiliki program kerja seperti itu. Ya mungkin nanti sekitar 1 tahun ke depan kita mungkin agak sibuk ya Kak dengan program kerja kita sebagai duta genre. Ya pastinya seru juga ya. Iya. Seru lah pasti dong nih. Kalau duta genre kabupaten itu masih ada tingkatan nggak sih Kak atasnya Kak? Kayak duta genre provinsi mungkin? Ada tentunya. Jadi biasanya nanti pada saat ada pemilihan duta genre Kabupaten Batang itu kan dari sekolah maupun kecamatan itu mempersiapkan perwakilan-perwakilannya. Kemudian mereka maju ke tingkat kabupaten. Kalau misalkan dari tingkat kabupaten itu yang juara 1 ya, jadi cewek maupun cowok yang juara 1 itu mereka maju ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Setelah di tingkat provinsi nanti juga ada di tingkat nasional Kak. Ada, masih ada ya Kak? Jadi ada genre Indonesia. Keren. Jadi Kak Dede sama Kak Ayu bisa lanjut nggak sih kira-kira ke provinsi? Belum. Kalau itu mungkin 1 jabatan doang ya Kak? 1 jabatan ya. Kak Ayu sama Kak Dede kan di SMA Negeri 2 Batang nih ya. Nah, kalau penjaringan untuk menjadi duta genre itu bawahnya dulu itu dari apa sih Kak lewatnya Kak? Oke, jadi awalnya itu kita tergabung di dalam salah satu ekskul yaitu ekskul PIKR. PIKR, apa itu PIKR Kak? PIKR itu merupakan pusat informasi dan konseling bagi remaja. Jadi PIKR remaja itu. Dan yang juga bisa menjadi dasar bagi kita ya Kak untuk menjadi duta genre Kabupaten Batang, yang dimana dalam PIKR ini nanti kalian bisa belajar tentang materi-materi dasar dari generasi berencana atau genre ini, dan bisa memudahkan kalian lah dalam melalui seleksi-seleksi dari duta genre ini. Iya, jadi buat teman-teman semuanya, baik kelas 10, kelas 11, mungkin di kelas 10 sama kelas 11 ya, karena kelas 12 itu kan udah mulai fokus dengan ujian. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berkeinginan untuk menjadi duta genre Kabupaten Batang, kalian bisa join di PIKR Semanda, karena dengan kita join di PIKR Semanda, kita akan diajarkan banyak substansi-substansi yang dimana substansi tersebut akan menjadi salah satu seleksi bagian dari duta genre. Wah. Ya, tapi kita juga dari PIKR sudah membuka seleksi dan sudah ada anggota baru Kak. Sudah ada anggota Tapi buat teman-teman yang mungkin ingin join bisa banget langsung saja join ke PIKR Semanda. Oke, Kak Arsyad kan dari tadi udah tanya kita terus nih. Aku gantian mau tanya Kak Arsyad, boleh nggak? Boleh dong. Nah, kalau Kak Arsyad kesehariannya ngapain aja nih? Kalau dari aku sendiri keseharian sekarang sih masih fokus di sekolah sebagai anggota OSIS Kak. Anggota OSIS di SMA Negeri 2 Batang. Terus juga sebagai siswa biasa sih mengerjakan tugas, tapi tetap bisa harus bagi waktu. Iya, benar. Kalau sekarang kan Kak Dede sama Kak Ayu kan jadi duta genre kabupaten. Nah, kalau jadi duta genre kabupaten kan pasti seringnya ketinggalan tuh mapel di kelas Kak. Nah, gimana sih cara menyesuaikan dari Kak Dede sama Kak Ayu untuk mengikuti pelajaran yang ada di kelas? Oke, baik. Jadi kan kita sebagai duta genre pastinya memiliki kegiatan ya Kak, yang lumayan padat. Lumayan padat, dan juga mungkin kalian remaja-remaja yang masih sekolah juga pastinya mengikuti yang namanya ekstrakurikuler, kemudian ataupun organisasi-organisasi di luar. Nah, terus bagaimana cara kita untuk membagi waktu untuk manage waktu? Nah, pastinya manage waktu ini sangat-sangat susah ya teman-teman, apalagi buat remaja-remaja seperti kita yang pastinya akan tergoda dengan yang namanya media sosial, TikTok, YouTube, ya pastinya kalian bakal scroll terus setiap hari. Nah, kalau tips dari Dede sendiri, kalian itu harus manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Kalian harus tahan godaan-godaan untuk men-scroll media sosial itu. Kalian harus pikirkan bahwasanya ketika kalian membuang-buang waktu dengan men-scroll sosial media tersebut, kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar tentang apapun, hal-hal yang kalian suka, hal-hal yang ingin kalian tingkatkan. Kalian bisa belajar. Dan mungkin ada satu tips buat aku, kalau semisal kalian bener-bener
susah banget untuk manage waktu. Aku punya hal kecil buat teman-teman yang mungkin bisa menjadi besar nih. Apa tuh, Kak? Buat manage waktu. Kalau dari aku sendiri, aku kalau manage waktu itu suka banget yang namanya nulis. Nulis. Okay. Nah, jadi aku dari pagi, dari subuh itu aku sudah mencatat nih apa yang kegiatan yang akan aku lakukan ke depannya. Dan mungkin juga untuk memperluas, kalian bisa di awal bulan itu bisa menuliskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu. Bener banget sih. Kalau Kak Ayu gimana? Kalau dari diri aku sendiri, cara untuk memanage waktu, dan kebetulan di sekolah juga saya tidak hanya mengikuti ekskul PKR saja, melainkan ada beberapa organisasi dan ekskul yang saya ikuti juga, dan tentunya saya juga sering sekali ketinggalan pelajaran di kelas. Dan bagaimana cara saya untuk membagi waktu? Tentunya saya sangat memanfaatkan sekali apabila saya di rumah. Dan tentunya pada saat malam hari ya. Pada saat malam hari itu saya tidak melakukan aktivitas apa saja, dan itu saya manfaatkan waktu itu sebaik mungkin dengan mengerjakan semua tugas. Jadi tidak ditunda-tunda seperti itu, Kak. Jadi kita dengan begitu kita bisa membagi waktu apabila pada saat kita siang terus mendapatkan tugas baik di OSIS, di Genre maupun di PIKR, itu kita bisa memaksimalkan di situ, dan pada saat malamnya kita bisa mengerjakan tugas yang kita dapatkan dari kelas seperti itu. Jadi bisa seimbang seperti itu, Kak. Harus bisa seimbang ya, Kak, karena kan kita juga sebagai pelajar adalah tugas utama kita yaitu tetap belajar. Betul. Nah, untuk Kak Ayu sama Kak Dede, ada nggak sih harapan buat teman-teman di luar sana yang masih remaja, yang mungkin masih liar atau sering berkeliaran tanpa pengetahuan dari orang-orang sekitarnya, peduli dari orang tuanya, seperti itu? Dari aku mungkin ya, Kak. Kalau dari aku sendiri, buat kalian semua yang masih berada di usia remaja, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Apalagi pada saat kalian berada di fase SMA, karena fase SMA itu merupakan fase di mana kita mencari jati diri kita ya. Seperti dulu pada saat saya kelas 10, saya tidak jadi apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, dan saya berusaha untuk mencari apa kelebihan saya. Dan dari situlah saya mengikuti beberapa kegiatan, dan alhamdulillah saya berada di titik sekarang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan gunakan waktu kalian untuk bermalas-malasan, untuk healing yang nggak jelas. Ya mungkin healing nggak apa-apa, tapi ingat waktu ya, Kak. Jadi gunakan waktu kalian untuk kegiatan yang sangat bermanfaat, karena dengan kita mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat, itu akan berdampak pada masa depan kalian. Benar banget. Dari aku mungkin sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ayu, kalian harus manfaatin waktu kalian dengan baik. Jangan kalian gunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang negatif. Kalau kalian ada pikiran mungkin buat mabuk, buat merokok karena ajakan teman-teman kalian, tolong kalian pikirin dulu matang-matang. Apakah hal negatif itu bisa membantu kalian di masa depan? Apakah itu bisa membanggakan nama orang tua kalian? Dan satu note buat teman-teman, gunakan waktu kalian itu sebagai remaja harus gunakan waktu dengan baik. Atau juga kalau kita menggunakan waktu dengan hal-hal negatif, juga tidak akan berdampak positif kepada kita kan. Bahkan akan menjadi masa depan yang buruk bagi kita. Betul. Makasih Kak Ayu dan Kak Dede atas tipsnya. Iya, Kak. Nah, teman-teman bisa didengerin dan diperhatikan dari Kak Dede sama Kak Ayu nih. Iya, Kak, tentunya untuk kelas 10 nih ya, buat kalian yang baru saja masuk ke SMA, kalian ikutilah ekskul yang sesuai dengan minat bakat kalian. Karena kalau misalkan kalian cuma di rumah atau cuma tidak mengikuti ekskul apa aja, hanya di kelas, itu rugi sekali, Kak. Ya, kalian tidak mendapatkan relasi, tidak mendapatkan pengalaman, dan karena waktu kita di SMA itu tidak dapat diulang kembali gitu. Itu merupakan dari zona nyaman. Iya, betul. Itu merupakan salah satu alasan kenapa aku mengikuti lumayan banyak kegiatan ya, karena SMA itu kan katanya masa yang paling indah. Nah, itu aku mau menemukan masa paling indah itu di mana sih titiknya gitu. Oh iya, Kak Asya, terus aku juga, kita berdua mau ngucapin terima kasih kepada Jurnalaska yang karena telah memberikan kami tempat dan waktu ya untuk kita podcast hari ini, untuk share-share sama teman-teman. Luar biasa sekali untuk Jurnalaska. Kami tim jurnal juga mengucapkan terima kasih buat Kak Dede sama Kak Ayu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast di hari ini itu. Iya.
dari Kak Ayu sama Kak Dede mungkin ada nggak sih pesan-pesan penting gitu buat someone? Ada nggak Iya. Kak? Mulai dari Kak Ayu mungkin ada nggak? Oke, kalau aku mungkin ada yang mau aku sampaikan tentunya kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Batang, kepada Pak Hayin, Bu Ari, Bu Yunita, Bu Iya. Ang, Pak Sugeng, Bu Erni, dan semua Bapak Ibu Guru SMA 2 Batang. Kita mau mengucapkan banyak terima kasih ya Kak Dede, karena berkat kalian semua kita berada di posisi sekarang bisa mendapatkan kategori juara 2 duta genre, karena pada saat kita persiapan ke grand final atau tahap 1 tahap 2 itu kita selalu didampingi oleh Bapak Ibu Guru Benar, tersebut. terima kasih. Keren. Seperti contohnya waktu kita fitting baju ya Kak. Ya, itu kita sampai ke Belado, sampai ke Pekalongan. Keliling-keliling Iya, tuh. sampai keliling-keliling, dan itu ditemani oleh Bapak Ibu Guru SMA 2 Batang yang sangat luar biasa Terima sekali. kasih sekali Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terus kalau untuk pesannya buat teman-teman di SMA 2 Batang ataupun buat teman-teman yang dari sekolah lain yang menonton video ini, buat kalian semua janganlah bermalas-malasan dan gunakan waktu benar kalian sebaik mungkin, tetap semangat apabila ada masalah itu dihadapi, jangan malah menghilang dan tentunya kalian harus tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan terus belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Benar. Benar banget. Yang pastinya kita harus tetap mengupgrade diri kita agar Betul. menjadi lebih baik. Jadilah remaja yang Nah, produktif. benar, produktif teman-teman. Tapi produktif jangan sampai kelewat batas. Tetap perhatikan standar produktivitas kita agar kita bisa lebih bermanfaat bagi diri kita maupun sesama kita. Betul. Kalau dari Kak Dede mungkin ada pesan atau kurang lebih sama? Baik, mungkin kurang lebih sama ya Kak. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Batang, kepada Bapak Hayin, Bapak kepada Hayin. Bu Ari, kepada Bu Ang, Bu kepada Ang. semuanya terima kasih, dan juga kepada tim Pick Air Semanda Iya, ya, Pick Air dan Semanda. teman-teman Tentu. juga yang sudah membantu kita dalam perjalanan kita menjadi duta genre Kabupaten Batang Iya. tahun 2023. Iya, Dan benar. semoga kita bisa melaksanakan amanah Amin. dengan baik Amin. dan melaksanakan program-program kerja kita yang pastinya bermanfaat Amin. bagi Indonesia dan khususnya di Kabupaten Batang. Oke, Kak Ayu, Kak Dede, terima kasih banget udah mampir ke studio Jurnalaska. Iya. Karena udah nyempat waktunya untuk sharing-sharing mengenai pengalamannya tentang duta genre Kabupaten Batang. Nah, buat teman-teman jangan lupa selalu ingat pesan dari Kak Ayu sama Kak Dede yang mana itu merupakan pesan-pesan yang pastinya berguna buat diri kita ke depannya. Jadi, saya Arsyad Nafal Mustafa dan Kak Duta Genre, Kak Dede dan Kak Ayu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Dadah.